Oke, lagi rame nih. Ibaratnya kata-kata dari Pak Prabowo ya, presiden kita ya. Orang kecil main saham pasti kalah, bandar yang menang. Nah, itu pertanyaannya adalah bener nggak ya kan apa yang dikatakan beliau. Jadi kita harus melihat konteksnya dulu ya. Jadi kecil itu orang kecil itu kan kalau Pak Prabowo kan sering bilang kalau orang kecil itu dia samakan dengan ibaratnya pedagang keliling, ojol, terus ya pokoknya mereka yang mikro ya secara usaha ataupun penghasilan. Disamakanlah trading saham itu kayak main judi di mana trader-trader dengan modal kecil ini, orang kecil ini pasti kalah. Yang menang itu orang yang modalnya besar, bandar besar. Nah, di sini kan kalau main saham itu kalau orang kecil pasti kalah. Untuk orang kecil itu biasanya saham sama dengan judi, ya. Yang menang itu bandar besar yang kuat. Nah, kata Pak Prabowo seperti itu. Eh, Menurut Anda seperti apa? Ya kan? Saya pribadi, ya, saya pribadi setuju dengan Pak Prabowo. Saya sangat setuju karena saya pun akan menyamakan trading saham. Saya nggak akan sebut main ya. Trading saham itu sama kayak judi. Cuma bedanya bayar pajak, nggak dikejar polisi. Saham juga yang membuat saya itu bisa keluar dari jeratan judi atau judai ya. Jadi kalau saya bukan yang slot-slot ini ya. Kalau saya yang zaman dulu punya live casino dan sepak bola. Ya, bertahun-tahun saya berkutat di sana dari dua sisi sebagai player maupun di sisi satunya. Yang membuat saya bisa keluar dari lingkaran itu adalah saham. Ya, ibaratnya SMP aja saya udah seribuan satu partai itu 1000 gede ya, bukan 1000 perak ya, seribuan satu partai. Kanan semua, Liga Italia waktu itu masih 18 tim, berarti 9 partai, bisa. Ya, jadi itu SMP. Jadi Anda bisa bayangkan seberapa akutnya saya di dunia tersebut. Dan yang bisa membuat saya keluar dari lingkaran itu adalah saham. Kenapa? Karena saya berpikir seperti, nah ini, saya berpikir seperti yang Pak Prabowo juga bilang, yaitu apa namanya mana di sini? Tidak disebut ya. Oh, nggak disebut di sini ya. Di videonya Anda bisa lihat. Saya nggak bisa tampilkan video karena frame rate-nya nggak nangkep videonya. Jadi ibaratnya record saya ini akan terputus-putus kalau saya mencoba untuk menangkap si video. Jadi Pak Prabowo juga menyebutkan bahwa ada temannya trading saham itu udah pakai algoritma apa segala macam, cuma hidupnya sepertinya stres karena kalau harga sahamnya turun, pusing, hitung lagi apa segala macam. Nah, itu saya juga setuju dengan Pak Prabowo karena ada ini kita ceritanya maju ya, ibaratnya bukan lagi ketika saya keluar dari lingkaran setan masuk ke saham, ya kan? Dimana lingkaran setan judi itu saya bisa lari ke saham karena saya melihat di saham itu mirip kayak judi. Jadi saya setuju dengan Pak Prabowo. Nah, saham juga lah yang berjasa membuat saya tidak sentuh-sentuh lagi bidang tersebut. Jadi saya fokus ke saham. Nah, sekarang yang temannya Pak Prabowo yang pakai algoritma. Kita juga sering lihat orang-orang udah jago analisa apa segala macem gitu ya. Terus ada juga yang ibaratnya gak pakai analisa apa segala macam, cuman pakai data, ya kan? Tradingnya jelas berbeda antara dua sistem ini. Yang satu masih tarik-tarik garis, wasting time banyak, lihat indikator ini apa segala macam. Jadi kalau ada berapa banyak saham, semuanya dianalisa habis waktu banyak. Oke, itu satu. Nah, yang pakai algoritma ini, ya seperti saya, backtest apa segala macam.
ya. Cuma banyak yang juga yang jago backtest, yang sudah ngerti backtest, yang pakai AMI broker, hidupnya itu dihabiskan untuk utak-atik AMI broker. Mencari hasil backtest yang baik. Wah, emangnya masalah? Enggak. Baik aja, nggak ada masalah. Kan mau mencari sistem yang terbaik. No problem. Cuma, nah ini. Yang dodolnya adalah, dia sudah menemukan sistem yang baik pada saat itu, tapi cara tradingnya, dia masih terbawa-bawa cara trading yang lama, di mana tidak pakai stop loss, tidak pakai auto order, maunya ngeliatin market. Jadi ya, orang-orang seperti itu susah untuk profit, karena percuma aja backtest, di mana backtest itu menjalankannya secara disiplin, tapi pada prakteknya dia tidak menjalankan sistemnya sendiri secara disiplin. Beli masih pencet manual, ya kan, tidak pakai auto order, stop loss nggak di setting di auto order, tapi ibaratnya stop loss ya semunyak-munyaknya dia sama barang itu. Kalau dia udah nggak sanggup lagi lihat turunnya, ya kan, ya udah baru dia cut loss. Atau ibaratnya sudah trading pakai sistem gitu ya, cuma pada saat mau cut loss tarik-tarik garis lagi lah. Buat apa di backtest? Ada orang-orang seperti itu dan banyak. Jadi makanya saya setuju dengan Pak Prabowo. Percuma aja udah pakai algoritma apa segala macam, tapi caranya masih seperti itu pada prakteknya. Jadi ya saya betul-betul setuju banget dengan Pak Prabowo. Orang-orang seperti ini pasti akan loss. Betul itu. Pasti akan loss. Ya kan? Gak mungkin gak loss kalau caranya begitu. Itu udah salah. Anda lihat kasino. Kasino itu menghasilkan uang bukan dengan cara berjudi. Kasino menghasilkan uang dengan cara tunduk pada statistik dan memiliki keunggulan dalam hal probabilitas. Sedangkan para trader-trader pemula ini, para penjudi-penjudi pemula ini, kalau mereka tarung, itu pakai feeling, pakai perasaan, pakai mimpi, ya kan, pakai nyali. Sedangkan kasino gak pakai itu semua. Mereka pakai statistik dan keunggulan probabilitas. Makanya 95% penjudi pasti akan kalah. Ini penjudi ya, saya bilang, bukan penjudi slot. Kalau penjudi slot 99,9999999 akan kalah. Ya. Nah, probabilitas 95% penjudi akan kalah itu sama seperti para pengusaha yang baru mulai usaha. 95% UMKM akan gagal di 5 tahun pertamanya. 95%. Makanya kan banyak kita lihat success story-nya orang-orang itu, dia terlihat sukses sekarang, itu bukan merupakan usaha awalnya. Yang kita lihat usaha sekarang yang udah besar itu, ternyata bukan usaha pertama dia. Nah, usaha pertama dia itu gagal. Disitulah kesempatan untuk belajar. Jadi, 95% trader juga akan loss. Jadi betul itu Pak Prabowo ngomong itu benar. Gak salah, bos. Setuju saya. Nah, Anda juga harus lihat konteksnya pada video tersebut. Ya, nah ini insight buat Anda. Jadi Pak Prabowo menjelaskan bahwa ketika pertama kali beliau menyatakan ingin memberikan makan bergizi gratis, MBG, itu dapat ancaman bahwa kalau Bapak terapkan ini maka bursa saham akan anjlok, ya kan? Nah itu Pak Prabowo tidak menjelaskannya secara jelas, ya kan? Nah di sini saya mencoba menerangkannya buat Anda. Jadi negara Indonesia ini punya utang yang besar. Nah utangnya negara Indonesia itu kebanyakan dalam bentuk surat berharga. Oke, nah ada negara-negara besar yang membeli surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia juga. Anda boleh cek nanti datanya bahwa negara-negara yang hobinya beli surat utang tersebut, ya, yang hobinya beli surat utang tersebut, itu China paling sedikit. China paling sedikit, ya.
China itu paling dikit beli surat utang. Jadi China itu tidak suka memberikan pinjaman dalam bentuk beli surat utang. Nggak suka dia. Nah, tapi Anda boleh cek perusahaan-perusahaan BUMN kebanyakan mendapatkan utang dari siapa? Dalam bentuk proyek. Dari China. Jadi dia minjemin itu langsung ke proyek. Karena dengan demikian, maka ada syarat-syarat yang bisa dimasukkan dalam pinjaman tersebut. Sekarang gini, kalau Anda beli ori, Anda beli sukuk, gitu kan. Bisa nggak Anda bilang, ini saya tanam 10 triliun ya, saya beli nih, you punya ori, you punya sukuk. Tapi alat berat saya, you pakai ya, kan nggak bisa. Atau tenaga kerja dari saya harus dipakai ya. Nggak bisa dong. Kalau di ori dan sukuk, nggak bisa. Tapi kalau China mengutanginya dalam bentuk project, nah beda cerita. Nih ya, ada uang 10T ya. Nah, untuk project kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, materialnya harus pakai punya saya. Manpower-nya juga harus pakai dari saya. Otomatis apa? Ekonominya China bergerak dong. Tapi kalau cuma beli surat berharga, ekonominya nggak gerak dong. Dia cuma nyerahkan duit, berharap return dari ibaratnya imbal hasil. Tapi kalau langsung ngutangin ke project, materialnya kepake, manpowernya kepake. Nah, sedangkan di pasar saham dan pasar uang ini, kebanyakan itu dari Singapura, ya. Jepang ada, ya, Singapura dan Jepang. Tapi jumlahnya nggak banyak. Yang paling banyak itu ya Amerika dan Inggris dalam bentuk ibaratnya fund manager mereka seperti BlackRock apa dan Fidelity dan sebagainya itu Vanguard apalah itu ya. Jadi Anda harus lihat di sini bahwa apa yang Pak Prabowo bilang, dia diancam dengan ancaman itu adalah bursa saham akan turun. Artinya yang ngancam siapa? Anda udah tahu. Ya kan? Dari sini Anda udah tahu dong, yang ngancam ini siapa, negara mana nih yang ngancam. Nah, Anda juga harus lihat negara mana yang dikunjungi oleh Pak Prabowo pertama kali ketika kunjungan luar negeri. Ya, kalau dibilang, oh China baik dong. Enggak juga, saya bilang. China ngasih pinjaman ini mirip kayak IMF dulu kalau ngasih pinjaman. Ya, di mana IMF misalnya ngasih pinjaman 1 miliar US dollar. Ini uang bukan dari IMF sendiri loh. Ini uang dari para anggotanya. Di mana di dalam situ ada Amerika. Jadi ketika IMF ngasih pinjaman, itu juga disertai syarat-syarat apa segala macam. Contoh, pajak kamu harus dinaikin nih, supaya kamu bisa bayar utang saya. Kemudian kamu harus ada proyek ini nih, tapi pakai alat beratnya dari saya. Pakai manpowernya dari saya. IMF dulu seperti itu. Diulangi oleh China. Ya, dengan initial Belt Road, ya, jalur sutranya itu. Jadi pinjaman-pinjaman China dalam bentuk langsung ke proyek, sedangkan dari negara-negara barat itu masuk ke pasar uang, pasar saham. Jadi Anda harus lihat konteksnya kenapa Pak Prabowo itu kesannya kok kayak nggak suka dengan pasar saham. Sebenarnya enggak. Ya kan? Dia cuma mau bilang bahwa saya bodoh amat, pasar saham itu mau jatuh kayak apa kayak, saya bodoh amat. Karena saya tetap jalan nih dengan makan bergizi gratis. Nah, sambil mengingatkan nih para trader-trader pemula yang modalnya kecil, investasi leher ke atas. Karena kalau enggak, you pasti kalah. Karena ini mirip kayak judi. Benar itu. Saya setuju. Ya, itu nggak salah. Jadi kalau cuman dilihat sepotong-sepotong kata-kata Pak Prabowo tanpa melihat secara lengkap, ya Anda nggak akan nangkep maksudnya apa. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa kebijakan politik luar negeri kita akan lebih condong ke arah mana. Itu kan udah kelihatan dong. Artinya ini kan sama dengan bilang, saya nggak takut dengan ancaman kalian terhadap pasar saham saya. Bodoh amat, saya nggak punya saham, hancurin aja. Nah gitu loh. Yang penting saya tetap jalan dengan apa yang saya mau rencanakan. Yaitu makan bergizi gratis misalnya, ya kan. Saya masih ada kok temen di tempat lain yang siap mau kasih utangan, misalnya China gitu kan. Itu kata-kata yang tidak dijelaskan secara gamblang oleh Pak Prabowo. Tapi ya saya berharap sih Pak Prabowo tidak cuma condong ke satu negara karena itu sangat beresiko sekali. Ibaratnya kan kita sama-sama tahu
saat ini China ekonominya gelagapan, Pak. Jadi kalau China gelagapan dan dia tidak memberikan kita pinjaman, wah kita nanti bakal pusing kalau kita udah blacklist Amerika. Ibaratnya Pak Prabowo udah terang-terangan ngomong, gua nggak suka nih sama US. Kan masalah nanti ke depannya. Nah makanya Bapak harus ngomongnya seperti ini. Inilah politik tingkat tinggi, Pak. Jadi nggak bisa kita cuma telan mentah-mentah itu kata-kata seperti itu doang, nggak. Jadi dia mau ngasih tahu, kalian rakyatku yang kecil-kecil nih modalnya, udah jangan masuk dulu. Kenapa? Karena pada saat ini saya terima kabar nih, pasar modal kita mau ditekan gara-gara saya mau maju dengan program makan bergizi gratis. Yuk jangan maju dulu, ya kan? Nanti aja. Nah, itu pesan yang beliau mau sampaikan. Atau kalau kalian mau maju, investasi leher ke atas, jangan cuma modal nyali. Kalau modal nyali, ya sama aja, you orang main judol. Nah gitu. Jadi ya 100% I agree with him untuk video kali ini ya, yang beliau bilang bahwa trading saham seperti apa ya, main-main saham seperti apa. Jadi itu yang harus kita tangkap. Semoga Anda dapat nih gambarannya. Ya bukan cuma sepotong-sepotong. Sampai jumpa di video berikutnya.